Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siak Sepekan kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah rangkuman informasi seputar perkembangan Kabupaten Siak yang telah berhasil dirangkum oleh tim liputan kami di lapangan selama 1 pekan. Bersama saya Desi Ekawati, inilah Siak Sepekan selengkapnya. Saudara, sempena kegiatan Bujang Kampung yang rutin dilaksanakan oleh Bupati Siak Haji Alfedri, Basnas Kabupaten Siak ikut andil dengan melakukan peluncuran program usaha produktif Z Chicken. Bupati Siak Alfedri mengapresiasi langkah Basnas yang turut membantu mengambil peran untuk dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga terbebas dari kemiskinan. Menurut Ketua Basnas Haji Samparis, peluncuran gerobak Z Chicken kali ini merupakan yang perdana. Secara bertahap akan ditambah di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Siak. Target 100 gerobak untuk dapat diberikan pada mustahik. Program ini merupakan program dari Basnas Republik Indonesia yang direplikasi dan ini merupakan yang pertama di Sumatera. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama Pak Bupati dan disaksikan oleh banyak pejabat di Kabupaten Siak. Pagi hari ini kita lonceng salah satu program dari Basnas untuk meningkatkan perekonomian para mustahik, yaitu ada usaha yang dinamakan usaha Z Chicken. Jadi hari ini lonceng perdana dan alhamdulillah kita juga sudah konsultasi dengan Basnas Pusat tentang program ini, karena di Basnas Pusat salah satu program Z Chicken ini adalah program yang sangat laris manis dan terbukti mengangkat ekonomi mustahik. Maka setelah kita konsultasi, ternyata alhamdulillah dengan lonceng pagi hari ini kita merupakan yang perdana di Sumatera. Perdana di Sumatera, dan target kita program Z Chicken ini akan kita usahakan nanti 100 gerobak atau 100 mustahik. Dengan kalkulasi dana usaha ini 1 gerobak dan termasuk modal semuanya itu diperkirakan sekitar 10 juta rupiah. Dan harapan kita mudah-mudahan dengan adanya usaha ini terangkatlah perekonomian umat, dan ucapan ribuan terima kasih juga kepada para muzaki yang telah membayarkan zakat. Semoga dengan berkembangnya perusahaan ini, usaha ini, mudah-mudahan lebih banyak lagi para muzaki yang berdatangan. Program ini dilaksanakan secara sharing budget dengan Basnas Provinsi Riau yang membantu sebanyak 25 gerobak Z Chicken. Nantinya para mustahik yang akan menerima program produktif Z Chicken diberikan pelatihan dan pengetahuan manajemen usaha, sehingga para mitra Z Chicken dapat sustainable menjalankan usahanya. Dari Manempan Hilir, Kecamatan Mempura, tim liputan mengabarkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Siak terus melaksanakan program Bujang Kampung, Bupati Kerja dan Ngantor di Kampung, dengan memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, seperti pengurusan catatan sipil, kesehatan masyarakat, dan juga program lainnya. Program Bujang Kampung, pemerintah Kabupaten Siak terus berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Bukti nyata pelayanan yang diberikan pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Sosial, adanya pelayanan sistem layanan dan rujukan terpadu, dan Pusat Kesejahteraan Sosial. Serta pelayanan perekaman KTP elektronik, kartu keluarga, pencatatan surat kematian, perekaman biometri, dan kartu identitas anak. Salah satu pelayanan di program Bujang Kampung seperti pelayanan agama, warga yang ingin mengurus masalah perkara seperti perkawinan dan warisan juga ada di program Bujang Kampung. Kalau pengadilan agama itu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama untuk orang-orang yang beragama Muslim. Nah, klasifikasi perkaranya itu mungkin seperti perkawinan, waris, zakat, hibah, sedekah, dan ekonomi syariah. Kebanyakan kalau untuk wilayah Siak itu perceraian dan isbat sih, sama dispensasi nikah. Itu yang paling banyak diurus. Iya, yang paling selama banyak. Abang ikut Bujang Kampung nih. Sejauh ini itu memang yang mendominasi kasusnya itu. Pak Hermanto selaku warga Manempan Hilir yang mengurus kartu identitas anak merasa sangat terbantu dengan adanya program Bujang Kampung karena dalam mengurus administrasi tidak sulit dan dapat dibilang cepat.
Menurut saya pribadi sangat menolong betul ya, karena kalau kami yang mengurus ke kantor kadang-kadang kami kesibukan banyak, kadang ke kebun sini, jadi sangat menolong betul gitu. Kalau positifnya memang sangat mendukung betul lah. Kalau untuk di kampung-kampung kayak gini memang banyak sih orang-orang kampung kita yang mengurus ke kantor sana kan kadang-kadang sibuk gitu. Jadi karena ada program seperti ini memang sangat bagus. Kesempatannya ada perusahaan sepilis, perusahaan hanfi. Ada. Dari Marempan Hilir, Kecamatan Mempura, Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya, Saudara, bersempena Hari Konservasi Alam Nasional 2022, sekaligus memperingati hari jadi ke-65 Provinsi Riau dan menyambut HUT RI yang ke-77. Gubernur Riau Haji Samsuar melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasim yang berlokasi di Jalan Lintas Pekanbaru Minas, Kabupaten Siak. Bersempena memperingati Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2022, sekaligus memperingati hari jadi ke-65 Provinsi Riau, serta dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-77 tahun, Gubernur Riau Samsuar bersama Forkopimda Riau, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau, serta komunitas Roda 2 di Riau melaksanakan seremonial penanaman pohon sebanyak 200 pohon yang ditanam. Gubernur Riau mengatakan konservasi merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya alam hayati yang di dalam pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana guna menjamin kesinambungan disertai dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan nilainya. Penetapan HKAN yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009. Hari Konservasi Alam Nasional adalah momentum keteladanan dan aksi nyata memasyarakatkan konservasi alam sebagai sikap hidup dan budaya bangsa Indonesia yang kita peringati setiap tanggal 10 Agustus. Penetapan peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009. Tujuan peringatan Hari Konservasi Alam Nasional adalah untuk mengkampanyekan pentingnya konservasi alam bagi kesejahteraan rakyat, sehingga melalui momentum ini diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terus serta berperan aktif dalam penyelamatan ekosistem alam. Peringatan Hari Konservasi Alam tahun 2022 mengambil tema Amerta Tatsu Abinaya, artinya memulihkan alam untuk masyarakat sejahtera. Samsuar juga menambahkan tujuan peringatan Hari Konservasi Alam Nasional adalah untuk mengkampanyekan pentingnya konservasi alam bagi kesejahteraan rakyat. Sehingga melalui momentum ini diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam penyelamatan ekosistem alam. Sehingga melalui momentum ini diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam penyelamatan ekosistem alam. Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya, Saudara, melalui Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza, pemerintah daerah Kabupaten Siak menerima piala sekaligus sertifikat penghargaan Lomba Kebersihan Kota tingkat Provinsi Riau tahun 2022 di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasim, Jalan Lintas Pekanbaru Minas, Kabupaten Siak. Dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional ke-13 sekaligus Hari Jadi Provinsi Riau ke-65, pemerintah daerah Kabupaten Siak menerima piala dan sertifikat penghargaan Lomba Kebersihan Kota tingkat Provinsi Riau tahun 2022. Kabupaten Siak menerima penghargaan peringkat kedua untuk kategori kota bersih, sedangkan untuk peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Rohil Bagan Siapiapi. Penghargaan tersebut langsung diserahkan kepada kepala daerah yang hadir. Acara berlangsung di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasim, Jalan Lintas Pekanbaru Minas, Kabupaten Siak. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan alat damkar dan bantuan nutrisi kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Riau Samsuar. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan nutrisi serta kategori Sekolah Peduli Berbudaya Lingkungan atau Adiwiyata tingkat Provinsi Riau tahun 2022. Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya, Saudara, akan kami hadirkan rangkaian informasi dalam rangka kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77.
Tetaplah bersama kami dalam Siak Sepekan. Nanda lihat apa tuh, Nan? Siak televisi. Lihat di mana? Di YouTube. Oh, ini loh udah ada aplikasinya. Aplikasi apa? Coba buka di Play Store. Aplikasi Teras, televisi radio Siak. Televisi radio Siak. Di situ lebih simpel dan lebih praktis. Tinggal sekali klik doang udah bisa nonton. Oh, iya ya. Di situ ada live TV-nya, radio, dan berita-berita terkini. Jadi bisa ada dalam satu aplikasi, tapi kita bisa melihat semuanya ya? Iya, lebih simpel dan praktis kan? Iya. Nggak harus di YouTube aja. Berarti lebih memudahkan dong kalau misalnya kita di perjalanan atau di mana aja gitu? Iya. Untuk pengguna Android, jangan lupa download aplikasi Teras, televisi radio Siak melalui Play Store. Kalian dapat menonton siaran langsung, mendengarkan radio, dan membaca informasi-informasi berita terkini. Hanya di aplikasi Teras. Teras, televisi radio Siak. Program khusus kegiatan pemerintah Kabupaten Siak. Bupati kerja ngantor di kampung. Rencana kami nanti penetapan SKTM itu cukup oleh Kapuskesos. Melayani lebih dekat, menyerap aspirasi masyarakat. Dengan pengurusannya sangat mudah dan tidak dipersulit. Konsultasi, kemudahan akses pelayanan administrasi yang dilayani langsung kepala daerah bersama instansi terkait. Di Bujang Kampung. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selasa dan Sabtu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Siak TV. Masa kecil penuh cerita. Keceriaan yang ada hanya gelak dan tawa. Kadang diselingi tangis dan teriakan. Masa kecil menjadi satu kenangan indah. Cerita yang tak pernah habis dimakan usia. Dunia Anak, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Siak TV. Membicarakan hal yang tidak biasa, dari fenomena, kejadian, dan peristiwa yang ada di depan mata. Dikupas secara menarik, intelek, tuntas, dan penuh dinamika. Dengan permasalahan pandemi COVID-19. Pak, tapi alhamdulillah ada. Kemudian sudah melewati 2 kali. Ngopi, setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat, Rabu dan Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Siak TV. Dikerjakan oleh tangan terampil, diolah dari ide yang inovatif, melahirkan karya kreatif oleh individu yang produktif. Soalnya memang kami coba-coba ya. Coba-coba, tapi ternyata banyak sekali peminatnya karena memang rasanya juga enak. Jadi alhamdulillah sih lumayan menambah penghasilan untuk rumah tangga. Usaha kita majukan UMKM menuju UMKM berkelas. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Barat dan 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Siak TV. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Siak Sepekan. Sebanyak 425 orang warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Siak Sri Indrapura menerima remisi umum dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77.
Pemberian remisi ini diserahkan secara langsung oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Bertempat di Aula Rumah Tahanan Kelas 2B Siak Sri Indrapura, Bupati Siak Alfedri bersama Wakil Bupati Siak Husni Merza dan unsur Forkopimda Kabupaten Siak menyerahkan secara simbolis pemberian remisi umum dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2022 kepada sebanyak 425 orang warga binaan Lapas Kelas 2B Siak Sri Indrapura. Hal tersebut diungkapkan oleh Satrio Widagdo selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2B Siak Sri Indrapura. Pemberian remisi umum pada tahun ini untuk di Rutan Siak sebanyak 425 orang yang kita usulkan. Dengan pidana umum sebanyak 229 dan remisi PP 99 sebanyak 196. Itu berapa lama mereka mendapat remisinya? Bervariasi, mulai dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan berdasarkan tahun berapa yang bersangkutan menjalani pidananya, apakah di tahun pertama atau tahun kelima dan seterusnya. Tentu besarannya juga berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Bupati Siak Alfedri saat membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengatakan pemberian remisi ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan yang telah menjalani hukuman dengan baik dan juga taat akan aturan yang berlaku di dalam Lapas Kelas 2B Siak Sri Indrapura. Tanamkan dalam benak saudara sekalian bahwa proses saudara jalani sekarang bukan merupakan penderitaan semata, namun sebagai proses pendidikan dan pembinaan untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermartabat dari sebelumnya. Bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah memberikan remisi kepada 168.916 orang anak narapidana, terdiri dari yang mendapat remisi umum 1 adalah sebanyak 196.151 orang dan yang mendapat remisi umum 2, di mana setelah mendapatkan remisi ini dinyatakan langsung bebas adalah sebanyak 2.725 orang. Saya mengucapkan selamat atas remisi tahun ini bagi seluruh warga binaan di Lapas, Rutan, LPKA seluruh Indonesia. Saya berpesan tunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi dalam mengikuti seluruh tahapan proses kegiatan program pembinaan di masa yang akan datang. Bagi warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan remisi dan sekaligus memperoleh kebebasan, saya mengucapkan selamat merajut tali persaudaraan di tengah keluarga dan selamat menjalani kebersamaan di lingkungan masyarakat. Jadilah insan dan pribadi yang baik, hiduplah dalam tata nilai kemasyarakatan yang baik, taat hukum, mulailah berkontribusi secara aktif dalam pembangunan untuk melanjutkan perjuangan hidup, kehidupan dan penghidupan sebagai warga negara, anak bangsa dan anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal saudara. Adapun saat ini warga binaan Lapas Kelas 2B Siak Sri Indrapura berjumlah sebanyak 537 orang dan 425 orang menerima remisi. Untuk narapidana umum sebanyak 229 orang dan remisi untuk kasus narkotika sebanyak 196 orang narapidana. Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya, Saudara, pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, OSIS SMA Negeri 1 Kecamatan Pusako menampilkan drama opera Perjuangan Kemerdekaan Indonesia pada saat pelaksanaan upacara di kantor Camat Pusako. Pada pelaksanaan upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, OSIS SMA Negeri 1 Pusako menampilkan drama opera Perjuangan Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung di halaman kantor Kecamatan Pusako. Penampilan drama kolosal ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dengan menghasilkan karya-karya melalui drama kolosal perjuangan. Kami dari keluarga besar SMA Negeri 1 Pusako dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 menampilkan drama kolosal Perang Kemerdekaan, di mana drama itu ditampilkan oleh OSIS, ya, Organisasi Siswa Intrasekolah, dengan juga paduan suara, merupakan bukti kami, bukti rasa nasionalisme kami kepada bangsa dan negara. Kami menampilkan kekayaan karya kami dari sekolah
dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kami kepada seluruh peserta upacara, membangkitkan rasa nasionalisme. Semoga Indonesia cepat kembali pulih, pandemi segera berlalu, dan semoga Kecamatan Pusako makin jaya dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pusako, Dani Azhar, mengatakan rasa bangga dengan menampilkan drama kolosal di hadapan masyarakat Pusako serta turut berpartisipasi pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun ini. Saya selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pusako dan juga selaku anggota Paskibraka Kecamatan Pusako merasa bangga karena dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan penampilan drama yang dilakukan oleh OSIS tentang perjuangan kemerdekaan. Harapan saya selaku Ketua OSIS, semoga kedepannya acara ini bisa berlanjut dan kami bisa menampilkan ini setiap tahun. Dan saya juga merasa bangga karena ditonton oleh orang tua dan juga seluruh masyarakat yang ada di Pusako dan seluruh staf kecamatan, terutama Bu Camat dan staf-staf lainnya. Drama kolosal tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan melibatkan pengurus OSIS SMA Negeri 1 ini berjalan lancar. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza mengikuti peringatan Hari Pramuka ke-61 yang dipusatkan di halaman gedung daerah Pekanbaru. Pada kesempatan tersebut, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Riau menganugerahkan tanda penghargaan Pancawarsa II kepada Hajah Zahroni SPD dari Kuartir Ranting Kecamatan Tualang, Kuarcap Gerakan Pramuka Siak. Peringatan Hari Pramuka ke-61 yang dipusatkan di halaman gedung daerah Pekanbaru Riau berjalan hikmat, turut hadir Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza selaku Wakil Ketua Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Siak. Dalam amanatnya, Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Polisi Purnawirawan Budi Waseso yang dibacakan langsung oleh Gubernur Riau selaku Kamabida Gerakan Pramuka Riau Samsuar. Dalam amanatnya menyampaikan bahwa peringatan Hari Pramuka tahun ini mengusung tema Mengabdi Tanpa Batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Dengan tema tersebut diharapkan dapat mengabdi tanpa batas di segala bidang, karena pengabdian merupakan bagian pendidikan pada Gerakan Pramuka. Tema utama peringatan Hari Pramuka ke-61 dan semua kegiatan tingkat nasional pada tahun ini adalah mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Tema ini menunjukkan tekad kita untuk terus mengabdi tanpa batas di berbagai bidang. Pengabdian yang kita lakukan adalah bagian dari pendidikan di dalam Gerakan Pramuka. Sejak usia pramuka siaga, adik-adik kita telah dididik untuk memberikan perhatian terhadap sesama, siap membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Hal itu bisa dimulai dengan cara-cara sederhana dan dilakukan di lingkungan keluarga kita masing-masing maupun di lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Semua bentuk pengabdian yang kita lakukan sejalan dengan kode kehormatan kita, yaitu Dewi Satya dan Dewi Dharma untuk Pramuka Siaga, serta Tri Satya dan Dasa Dharma untuk golongan pramuka lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Riau menganugerahkan tanda penghargaan Pancawarsa II kepada Haji Zahroni dari Kuartir Ranting Tualang Kuarcap Gerakan Pramuka Siak atas pengabdiannya selama 10 tahun pada Gerakan Pramuka di Kabupaten Siak. Zahroni mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk komitmen untuk kemajuan Gerakan Pramuka di Kuartir Ranting Tualang Kuarcap Siak, Kuarda Riau. Pancawarsa II pengabdian selama 10 tahun. Kedepannya seperti apa dengan penghargaan ini saya bertekad akan lebih komitmen untuk memajukan Gerakan Pramuka di Kuartir Ranting Tualang Kuarcap Siak, Kuarda Riau. Penghargaan ini merupakan komitmen kemudian dedikasi terhadap Gerakan Pramuka. Saya ucapkan terima kasih kepada Kuarcap Siak, kepada Kuarda Riau, Kuartir Nasional karena telah memotivasi kami untuk menggerakkan Gerakan Pramuka, terutama Pramuka di gugus depan dan di Kuartir Ranting. Zahroni berharap Gerakan Pramuka di Kabupaten Siak ke depannya lebih aktif dan lebih maju karena melalui Gerakan Pramuka akan terbentuk karakter anak bangsa. Dari Kota Pekanbaru, Tim Liputan mengabarkan.
Bupati Siak Haji Alfedri bersama dengan Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi secara virtual. Rapat ini sendiri dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan mengangkat tema Sinergi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Nasional. Bertempat di ruang Bandar Siak, Bupati Siak Haji Alfedri bersama Asisten 2 Setda Siak dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2022 dan dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam laporannya, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan terkait perkembangan prospek inflasi dan kebijakan pangan, di mana inflasi pada Juli 2022 mencapai 4,94%, sehingga masih lebih rendah dari batas sasaran, terutama disebabkan tingginya inflasi kelompok pangan bergejolak mencapai 11,47%. Tekanan ini bersumber dari kenaikan harga komoditas global, sementara di dalam negeri terjadi gangguan pasokan di sentra-sentra hortikultura. Pertama, inflasi pada bulan Juli 2022 mencapai 4,94%. Masih lebih rendah dari negara lain, tapi melebihi dari batas atas sasaran 3% plus minus 1%. Terutama disebabkan oleh tingginya inflasi kelompok pangan bergejolak yang mencapai 11,47%, yang mestinya tidak lebih dari 5% atau maksimal 6%. Tekanan bersumber terutama dari kenaikan harga komoditas global akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik di sejumlah negara yang mengganggu mata rantai pasokan global dan juga mendorong sejumlah negara melakukan kebijakan proteksionisme pangan. Di dalam negeri terjadi gangguan pasokan di sejumlah sentra-sentra produksi hortikultura termasuk aneka cabai dan bawang merah akibat permasalahan di struktural di sektor pertanian serta cuaca, demikian juga ketersediaan antar waktu dan antar daerah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2022 menyatakan bahwa situasi yang dihadapi saat ini sangat sulit, mulai dari pandemi COVID-19 yang belum pulih hingga munculnya krisis pangan dan keuangan. Beliau menekankan kepada gubernur, bupati, serta wali kota di Indonesia untuk benar-benar bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan di pusat, termasuk melakukan pengecekan harga barang di masing-masing daerah di Indonesia. Berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi yang kita hadapi ini adalah situasi yang tidak mudah. Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi COVID yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih berada pada angka yang tinggi. Kemudian muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan. Inilah yang saya bilang tadi, keadaan yang sangat sulit. Oleh sebab itu kita tidak boleh bekerja standar. Enggak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas. Karena memang keadaannya tidak normal. Tidak bisa kita memakai standar baku, standar pakem, enggak bisa. Rapat koordinasi tersebut bertemakan sinergi untuk stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, nantikan informasi kami lainnya dalam program Berita Siak Sepekan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kami dari JND. Jangan lupa saksikan Siak Televisi di satelit Telkom 4. Siak TV, mantul.
Anda lihat apa tuh? Siak televisi. Lihat di mana? Di YouTube. Oh, ini loh udah ada aplikasinya. Aplikasi apa? Coba buka di Play Store, aplikasi Teras, televisi radio siak. Televisi radio siak. Di situ lebih simpel dan lebih praktis, tinggal sekali klik doang udah bisa nonton. Oh, iya ya. Di situ ada live TV-nya, radio, dan berita-berita terkini. Jadi bisa ada dalam satu aplikasi, tapi kita bisa melihat semuanya ya? Iya, lebih simpel dan praktis kan? Iya. Nggak harus di YouTube aja. Berarti lebih memudahkan dong kalau misalnya kita di perjalanan atau di mana aja gitu? Iya. Untuk pengguna Android, jangan lupa download aplikasi Teras, televisi radio siak melalui Play Store. Kalian dapat menonton siaran langsung, mendengarkan radio, dan membaca informasi-informasi berita terkini. Hanya di aplikasi Teras. Teras, televisi radio siak. Bu, ya Pak. Tolong belikan beras merek ini apa Bu? Jangan merek inilah Pak, ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal, viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam, masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Kami MTJ Entertainment. Jangan lupa saksikan Siak TV di satelit Telkom 4. Siak TV, bijakkan negeri. Terima kasih Anda masih menyaksikan Siak Sepekan. Saudara, pertemuan kolaborasi antara Temu Pusaka Indonesia atau TPI bersama dengan mitra dan organisasi pelestarian pusaka berlangsung di Ruang Raja Indra Pahlawan, kantor Bupati Siak. Pertemuan kali ini sebagai awal untuk mendiskusikan berbagai kapasitas sumber daya pelestarian pusaka yang ada di Kabupaten Siak, serta sebagai wadah sharing untuk bertukar pikiran demi kemajuan pelestarian kota pusaka di Siak maupun pelestarian kota pusaka khususnya di Indonesia. Pertemuan kolaborasi antara Temu Pusaka Indonesia TPI bersama para mitra maupun organisasi pelestarian pusaka Indonesia turut dihadiri oleh Asisten 2 Henrysan, Kepala OPD terkait bersama para penggiat budaya maupun kepala sekolah yang berkesempatan hadir. Asisten 2 Henrysan mengucapkan selamat datang ke para peserta Temu Pusaka Indonesia ke Kota Istana. Pertemuan kelas pelestarian yang dilakukan hari ini sebagai awal rangkaian kegiatan serta dilanjutkan dengan kegiatan lainnya, seperti Temu Mitra Internasional serta kegiatan jamuan makan malam bersama Temu Pusaka Indonesia. Hal ini yang disampaikan oleh Asisten 2 Henrysan ke para tamu undangan yang hadir. Pada kesempatan ini tidak banyak Bapak dan Ibu yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah ucapan selamat datang kepada para peserta, pada pembicara, dan kepada PPPI khususnya yang telah mensupport acara ini. Karena memang sebelum acara ini kami selalu berkomunikasi dengan Ibu Ari dan Pak Hasbiansyah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti acara pertama kelas pelestarian di ruangan Raja Indah Pahlawan Room Kompleks Kantor Bupati ini. Yang selanjutnya nanti kita akan ikuti kegiatan selanjutnya seperti Temu Mitra Internasional pada pukul 13.30. Nanti ada juga malam nanti kita akan ada jamuan makan malam yang insya Allah nanti bersama Pak Bupati dan juga Pak Hashim insya Allah akan bersama kita. Selanjutnya juga pada esok harinya pada pukul 7
kita akan sama-sama mengikuti acara jelajah pusaka hari pertama, dan juga pada pukul 13.30 kita akan mengikuti lanjutan dari acara temu pusaka Indonesia-nya, yaitu temu mitra lokal pelestarian pusaka yang akan kita laksanakan di Tangsi Belanda pada pukul 13.30. Hendrisan juga menjelaskan rangkaian kegiatan Temu Pusaka Indonesia juga bersamaan dengan kunjungan dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia Sandiaga Uno ke Kabupaten Siak pada Sabtu siang. Dikarenakan Kabupaten Siak masuk ke salah satu desa yang terpilih dalam penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia. Tim Liputan mengabarkan. Memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, siswa-siswi jenjang TK, SD, MI, SMP, dan SMA, Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza melepas ribuan peserta pawai karnaval sempena HUT RI tahun 2022. Memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak menggelar pawai karnaval diikuti pelajar sekecamatan Siak dan Mempura, jenjang sekolah TK, SD, MI, SLB, SMP, SMA, dan SMK sederajat dengan jumlah peserta sebanyak 6.520 peserta. Pawai ini dilepas langsung oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza yang dipusatkan di depan Gedung Kutap Siak. Ketua Panitia Pelaksana selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak menyebutkan, pawai karnaval tahun ini diikuti siswa-siswi SLB Siak, 23 sekolah tingkat taman kanak-kanak, 25 sekolah SDMI, 11 sekolah tingkat SLTA sederajat, dan peserta dari masyarakat. Dalam rangka HUT Republik Indonesia tahun 2022, yang insya Allah sebentar lagi akan dilepas, diikuti oleh beberapa peserta antara lain dari tingkat sekolah luar biasa. Ini merupakan peserta istimewa untuk tahun ini. Selanjutnya diikuti oleh peserta dari SDMI berjumlah 25 sekolah, peserta dari SMP MTS 18 sekolah, peserta dari masyarakat berjumlah 10. Kemudian diikuti juga oleh barongsai dan juga mobil hias sebanyak 10 mobil hias dengan jumlah peserta keseluruhan 6.525 orang. Satu persatu peserta pawai karnaval sempena HUT RI ke-77 melintasi tenda utama dengan menampilkan keanekaragaman profesi, kesenian, suku budaya dan adat istiadat di Indonesia yang tentunya menarik antusias dan decak kagum masyarakat. Adapun untuk rute karnaval tahun ini mengambil start di depan Gedung Kutap Siak, melintasi Jalan Sultan Syarif Kasim, Jalan Dr. Stomo, dan finish di depan Masjid Al-Fatah Siak. Dan kegiatan ini juga ditutup dengan penampilan drama kolosal dari SMA Negeri 2 Siak. Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya, Saudara, gelaran kejuaraan Super Gas Track dan Motocross dan Rem 031 Wirabima Cup 1 berlangsung di sirkuit permanen Mandala P, Kampung Tumang Siak pada tanggal 13 hingga 14 Agustus 2022. Ajang ini sendiri dibuka secara langsung oleh Danrem 031 Wirabima, Brigjen Parlindungan Huta Galung SAP. Kejuaraan Super Gas Track dan Motocross dan Rem 031 Wirabima Cup 1 yang berlangsung di sirkuit permanen Mandala P Kampung Tumang Siak pada tanggal 13 hingga 14 Agustus 2022 ini dibuka secara resmi oleh Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Parlindungan Huta Galung. Gelaran ajang ini diikuti sebanyak 200 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya Jawa Barat, Jambi, Medan, dan Sumatera Barat, serta memperebutkan total hadiah sebesar Rp107 juta yang terbagi ke dalam 13 kelas. Saat membuka ajang tersebut, Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Parlindungan Huta Galung menyebutkan bahwa kegiatan ini memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, membangkitkan semangat crosser muda berbakat, meningkatkan semangat olahraga, serta memupuk rasa kebersamaan. Dalam rangka memperingati Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Korem dalam hal ini diinisiasi oleh Kodim Siak bersama saja organisasi ini yang ada di provinsi maupun di kabupaten
mencoba untuk membangkitkan kembali semangat-semangat crosser muda yang ada khususnya di Kabupaten Siak maupun yang berada di wilayah sekitar Provinsi Riau. Kegiatan ini tak lain adalah seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Yang pertama tentu saja menggairahkan kembali semangat olahraga motocross di wilayah, memupuk kebersamaan, membina keterampilan, memupuk daya juang bagi para peserta motocross yang diharapkan setelah kejuaraan yang dilaksanakan oleh Korem ini, maka akan memiliki pengalaman, memiliki nuansa yang akan menunjang pada kejuaraan motocross berikutnya. Oleh karena itu, saya yang pertama berterima kasih kepada seluruh panitia maupun pejabat maupun pendukung dalam kegiatan kejuaraan Super Kresek dan Motocross kali ini yang kita peringati dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Pembukaan kejuaraan Super Crash Track dan Motocross dan Rem 031 Wirabima Cup 1 diawali dengan eksebisi di sirkuit sebelum perlombaan dimulai, yang dilanjutkan dengan pelepasan crosser di kelas senior, dan turut dihadiri Kadispore Kabupaten Siak, Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Siak, serta Ketua IMI Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Demikian saudara informasi tadi sekaligus menutup Siak Sepekan kali ini. Anda dapat mengikuti informasi kami lainnya melalui channel YouTube Kabar Siak, Siak TV Official, serta fanpage Siak Televisi News. Saya Desi Ekawati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.